Oke, selamat datang di tutorial YouTube-nya Optimax. Jadi pada tutorial kali ini kita akan mensimulasikan hambatan kapal yang diakibatkan oleh air laut dan udara. Oke, jadi tutorial ini merupakan tutorial kelanjutan dari dinamika stabilitas kapal yang pernah kita buat. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya yang judulnya Aqua. Jadi kita pernah membuat tutorial menggunakan ANSYS Aqua untuk mengecek stabilitas kapal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat berapa gaya hambat yang dirasakan kapal, sehingga nanti dari gaya hambat tersebut kita bisa mencari berapa thrust yang dibutuhkan oleh kapal tersebut. Nah, nanti ujung-ujungnya kita bisa memilih mana propeller atau mana desain propeller yang cocok. Oke, jadi langsung aja. Jadi ini geometri yang akan kita simulasikan. Nah, pertama kita cek dulu. Nah, geometri ini dia terbuat dari surface. Bisa dilihat dia status surface dan dia terdiri dari hanya satu surface saja. Nah, pastikan sebelum simulasi jumlah surface pada kapal ini itu berjumlah satu, seperti di structure tree sebelah kiri ini. Nah, jika terdapat lebih dari satu, dua atau tiga atau lebih, maka surface tersebut harus disatukan. Nah, cara menyatukan surface tersebut bisa dilakukan dengan langkah stitch pada tab repair di atas ini. Pergi ke tab repair, lalu klik stitch. Nah, jadi stitch ini berfungsi untuk menyatukan surface. Oke. Nah, selanjutnya jika ingin mensimulasikan CFD, maka si surface tersebut harus dirubah ke bentuk solid. Nah, jadi ini ada tools otomatis untuk merubah surface menjadi solid. Caranya adalah kita tinggal menggunakan missing face. Nah, missing face ini dia berada di tab prepare juga. Jadi missing face akan mendeteksi permukaan terbuka, lalu akan menutupnya sehingga akan menjadi solid. Nah, oke, tekan escape untuk keluar dari missing face. Nah, selanjutnya kita akan mengatur draft kapal atau bagian tenggelam kapal yang uh, terkontak dengan air laut ya. Nah, ini kalau di sini saya sengaja membuat referensi koordinat saya ini. Jadi titik 0,0 itu berada di bagian terbawah kapal. Oke. Nah, kalau di sini saya acuan referensinya adalah kalau di bawah sumbu Z berarti kapal mempunyai draft. Nah, ini bisa dilihat bahwa kapal ini seluruh permukaan kapal ini berada di atas sumbu Z semua. Nah, ini berarti draftnya 0. Nah, untuk membuat kapal ini mempunyai draft, maka si kapal ini harus kita move ke bawah. Nah, jadi cara move-nya adalah pergi ke tab design, klik move, lalu klik bodinya. Nah, lalu akan muncul highlight seperti ini. Nah, ini ada center move-nya. Jadi ini yang kuning ini kita geser, klik kiri, tahan, geser ke tengah sini. Terus ditampak samping biar mudah. Lalu kita pancing sedikit dengan cara mengklik panah biru ini, panah sumbu Z. Kita pancing sedikit ke bawah, tahan klik kiri geser. Nah, ini kita beri draft misalnya 0,2 meter. Seperti itu. Nah, nanti pada bagian ini, berarti seluruh permukaan yang ini, itu dia akan terkena kontak air laut nanti. Nah, ini berarti draftnya senilai 0,2 meter. Seperti itu. Oke, tekan escape untuk keluar dari move. Nah, selanjutnya kita akan membuat fluid domain. Fluid domain itu bisa dibuat otomatis menggunakan tools enclosure. Dia berada di tab prepare. Lalu klik enclosure. Nah, jadi kalau diklik akan muncul kotak transparan. Nah, besarnya domain ini biasanya itu berapa kalinya karakteristik lain dari suatu objek. Nah, kapal ini biasanya kita karakteristik kapal itu berapa panjang kapal. Nah, jadi kalau kita ukur panjang kapalnya, pergi ke tab measure, measure, lalu tahan kontrol, klik kiri. Nah, ini ini kita bulatkan aja biar enak 4 meter. Jadi karakteristik lainnya 4 meter. Nah, jadi untuk besar domain ini biasanya bisa dilihat di jurnal ya. Berapa panjangnya biasanya sih
sekitar 10 kali characteristic length atau bahkan 20 kali gitu. Jadi tiap jurnal tuh beda acuannya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memakai 10 kali dan 20 kali. Nah, nanti yang 20 kali itu terletak pada outletnya. Jadi outletnya akan dibuat sengaja lebih panjang supaya tidak ada aliran backflow menuju objeknya. Oke, jadi pergi ke tab prepare, klik enclosure, klik objeknya hull, lalu ini box, ini dibuat asimetrik. Nah, jadi ada 6 dimensi. Jadi kalau yang ini berarti 40, yang belakang itu berarti 80. Nah, terus ke atas ke bawah itu juga 40. Nah, yang samping juga 40. Oke, klik complete, tekan escape untuk keluar dari enclosure. Oke, selanjutnya si hull ini akan kita suppress biar dia tidak keikut oleh simulasi. Klik kanan suppress. Lalu kalau kita cek menggunakan section view berada di tab design, terus section mode, klik sumbunya, sorry, klik sumbunya yang Y. Nah, nanti jika dilihat, nah, nanti dalamnya itu akan kosong. Oke, kita balikan ke 3D mode. Nah, di sini kapal ini bersifat simetri, jadi kita bisa buang sebagian. Misal kita akan buang ke kanan ya, ke positif Y. Kita bikin cutting plane dulu. Jadi klik plane pada tab design. Klik sumbu Y-nya. Lalu klik split body. Klik body utama yaitu si enclosure. Yang ini enclosure. Klik alat potongnya yaitu berupa XZ plane yang ini. Lalu ini langkah terakhir kita akan buang sisanya yaitu akan kita buang yang ini. Klik kiri. Tekan escape untuk keluar dari split body. Plane-nya bisa saya hide. Nah, selanjutnya kita akan split sekali lagi untuk membuat draft. Jadi nanti ada domain air sama ada domain air laut. Berarti saya akan buat cutting plane di XY plane. Jadi klik plane sama seperti tadi. Klik sumbu Z-nya. Nah, dia akan tercipta plane di XY plane. Lalu klik split body. Pilih body utamanya. Pilih alat potongnya. Lalu ini tidak usah dibuang. Berarti tekan escape saja. Selanjutnya ini akan saya rename jadi fluid. Nah, ini akan saya rename jadi water. Dan, oh terbalik. Oh benar, ini water. Yang ini air. Nah, selanjutnya akan kita beri naming selection. Jadi naming selection ini berfungsi untuk boundary condition pada saat setup di Fluent nanti. Jadi untuk memberitahu mana inlet, mana outlet, dan mana wall. Jadi pergi ke groups. Nah, permukaan ini akan saya beri nama air inlet. Ini jadi water inlet. Jadi klik dulu permukaannya, lalu pergi ke groups, terus klik create NS, water inlet. Lalu ada dua permukaan ini, multi select ya. Jadi klik dua, tahan CTRL, klik kiri, create NS, simetri. Lalu yang belakang, ini jadi air outlet. Ini jadi water outlet. Nah, yang atas, karena dia bersifat slip, ini akan kita buat jadi simetri. Ini juga simetri juga, biar dia slip velocity-nya. Nah, ini jadi top simetri. Yang bawah juga sama, dia kita anggap slip, tapi kita kasih nama bottom simetri. Yang samping ini juga kita buat slip juga, kita kasih simetri. Jadi side simetri. Nah, kita kan ingin mengetahui ya berapa gaya di permukaan kapal ini. Nah, di sini saya akan bedakan gaya akibat air, laut, dan udara. Jadi naming selection terpisah. Nah, jadi dengan kita memberikan naming selection di permukaan objek, kita bisa mengetahui
suatu besaran tertentu, misalnya tekanan atau gaya. Nah, jadi saya akan select seluruh permukaan yang terendam air terlebih dahulu. Yang ini. Nah, ini kita kasih nama submerged wall. Jadi yang terendam. Nah, yang atasnya, sisanya, ini akan saya beri nama ship wall. Oke. Selanjutnya kita akan share topologi. Kita balik ke structure. Klik ini. Ini judul hull-nya. Terus ini di bawah, ini ada share topologi. Ini ganti non jadi share. Nah, share topologi ini berfungsi untuk menyatukan dua nodes pada domain yang berbeda. Jadi nanti nodes domain water sama nodes domain air itu akan nyambung. Ini saya save as ya, biar ganti namanya. Ini saya save as menjadi whole fluid domain. Oke. Selanjutnya kita ke workbench. Kita akan pilih fluent meshing. Input geometrinya. Lalu kita akan membuat meshing. Oke, jadi sudah terload. Ini tampilan fluent meshing. Langkah pertama kita akan loading geometri yang baru saja kita import. Klik kanan, update. Nah, maka domain akan terloading pada mesh window di samping. Lalu kita akan memberikan local sizing. Jadi local sizing ini atau biasa disebut refinement. Jadi kita akan memperbanyak jumlah mesh di lokasi tertentu. Nah, lokasi tersebut adalah permukaan kapalnya. Atau dengan kata lain, kita akan memberikan namanya face sizing. Jadi dibikin yes. Nah, ini face sizing. Nah, kita akan memberikan misalnya di ship wall, jadi di permukaan kapal ya, ship wall sama submerged wall. Nah, ini ada ukuran defaultnya, yaitu 0,12 meter, 1,6 meter. Ini misalnya kita kecilin, jadi misalnya 0,05, add local sizing. Lalu, ini ada generate surface mesh. Nah, jadi si floor mesh ini cara kerjanya pertama kita buat dulu mesh di permukaannya. Nih, coba kita lihat generate surface mesh apa yang terjadi. Nah, dia akan membuat mesh berupa tetrahedral dulu, tapi ini cuma permukaannya aja. Jadi kalau kita insert clipping planes, nah maka dalamnya akan kosong. Dan pada konsol ini bisa dilihat berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa jumlah permukaan yang tercipta. Nah, jadi nanti semakin banyak jumlah permukaan ini, maka akan semakin banyak sel 3D yang tercipta. Dan juga akan semakin lama pembuatan mesh-nya. Oke, pada langkah describe geometri, kita pilih yang tengah, karena ini hanya terdiri dari fluida saja. Lalu ini ada change all fluid boundary types from wall to internal, ini dibikin yes.
Karena di sini kan ada dua phase, yaitu phase water sama phase phase domain water sama phase domain udara kan saling bertemu nih. Nah, kita pengen ini statusnya itu internal. Biar apa? Nanti biar si fluida itu, air itu bisa eh, ke udara, air itu bisa mengalir ke udara dan sebaliknya gitu. Jadi kan ini kan interface gitu ya. Sebutannya itu interface, bukan wall. Kalau wall itu kan fluida kan tidak bisa menembus, dia akan tertabrak gitu. Oke, ini describe geometry. Nah, ini untuk update boundary type ini berfungsi untuk double check antara boundary name dengan boundary type. Nah, di sini pastikan yang simetri itu statusnya simetri semua. Dan kalau yang water inlet ini ada perlakuan khusus. Nanti kita akan menggunakan namanya open channel. Open channel itu diwajibkan salah satu tipe inletnya itu berupa pressure inlet. Nah, yang dijadikan pressure inlet itu hanya water inlet. Jadi tipe yang water inlet ini kita ganti menjadi pressure inlet. Update boundaries. Nah, ini untuk memastikan ini nama yang tadi kita gambar di specimen ya. Ini fluid ini kan nama komponen, air ini nama solid body. Yang penting kita cek aja region type-nya apakah sudah fluid atau bukan. Update region. Nah, di sini kita akan memberikan boundary layer. Jadi boundary layer itu untuk memodelkan profile velocity supaya dia membentuk parabola. Nanti profile velocity ini bisa berakibat ke jumlah viscous force-nya. Jadi untuk bikin viscous force-nya lebih akurat. Nah, untuk tutorial ini kita bikin default saja, jumlahnya 3, add boundary layer. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan mesh berupa polyhedral, yaitu bentuknya seperti sarang lebah. Tapi ini saya save dulu. Oke, save sudah. Selanjutnya saya akan generate volume mesh. Maka dia akan mulai meloading di bagian konsol. Nah, setelah selesai, maka akan ada preview bentuk polyhedral yang tercipta seperti apa. Nah, ini bisa diganti clipping planes-nya, mau diganti ke Y atau Z, arah potongnya. Dan pada konsol ini bisa dilihat berapa total sel. Jadi di pembuatan mesh kali ini tercipta 48.000 sel yang tercipta dengan waktu 0,23 menit. Nah, jadi beda komputer nanti akan beda hasilnya. Nah, jika bagian face size 1 ini tadi dirubah dari 0,05 meter, misalnya mau diperkecil lagi menjadi 0,01 meter misalnya, maka nanti jumlah selnya ini akan lebih banyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan lanjut ke setup di Fluent. Ini tinggal ganti switch to solution saja. Nanti dia akan loading. Nah, maka user interface akan berganti dari Fluent Meshing ke Fluent Setup. Oke. Jadi pada general task page, karena nanti kita akan pakai open channel, gravity itu wajib diaktifkan. Nah, jadi arah gravitasinya, ini kita munculin kapalnya ya. Ini klik display, terus group by surface type. Nah, ini saya unselect semua. Saya pilih wall-nya, display. Nah, kita lihat dulu arah gravitasinya. Nah, jadi untuk simulasi kali ini arah gravitasinya itu dia ke negatif sumbu Z. Oke, jadi kita akan beri negatif 9,81. Nah, selanjutnya karena ada dua jenis fluida yaitu air dan udara,
Kita loncat dulu ke material, kita tambahkan dulu liquid water, klik Fluent Database, scroll paling bawah, jadi klik sekali aja. Nah ini sudah terklik, baru klik copy, klik close, close, maka akan ada dua buah fluida di materials. Oke, selanjutnya baru kita bisa ke models. Nah, karena ini ada dua fluida, maka kita akan menggunakan multiphase model yaitu volume of fluid (VOF). Nah, ini diganti implicit karena kita pakai steady state. Terus jumlah fluidanya itu 2, benar. Kita pakai open channel flow. Dan ini kita cek biar stabilitas numeriknya terjaga. Klik apply. Nah, kita ke tab selanjutnya itu phase. Nah, ini untuk mengatur fase primer sama sekunder. Di sini kita pakai default aja. Jadi bawaan dari fluennya. Ini tidak masalah siapa yang primer, siapa yang sekunder. Nggak ada bedanya sebenarnya dari hasil. Ini saya ikutin default saja. Ini saya rename jadi air dan water. Lalu klik apply. Lalu kita phase interaction untuk memodelkan hubungan antara air dan udara. Di sini kita cek surface tension, yaitu gaya tarik menarik antar dua molekul. Dan kita beri 0,072. Jadi ini tipikal gaya tarik menarik antara air dan udara. Klik apply, close. Lalu kita ke boundary condition, klik kiri 2 kali. Nah, di air inlet kita lihat tipenya velocity inlet, benar, kita edit. Di sini kita beri 5 meter per second. Terus klik apply. Nah, di sini ada velocity specification method, yaitu untuk mengatur vektornya. Jadi kalau saya display semua lagi, itu artinya nanti si udara ini, nah udara ini kan dia terletak di air inlet ya, yang ini ya. Nanti arahnya itu tegak lurus terhadap permukaan yang dipilih. Hence the name normal to boundary. Lalu dicoba kita cek yang water. Nah, di sini untuk mengatur berapa persentase volume fraksi yang keluar gitu. Nah, di sini kalau 0, berarti nanti yang keluar tuh 0% water. Itu artinya nanti yang keluar pada permukaan ini berarti dia 100% udara gitu. Sini close. Nah, water inlet udah benar pressure inlet, kita edit. Nah, di sini yang hanya perlu kita atur hanya multiphase-nya. Terus klik open channel. Di sini ada free surface level. Nah, jadi free surface level itu kalau kita lihat di space claim, yaitu yang ini. Nah, ini kan waterline-nya ya. Nah, dia kan sudah terletak di 0,0. Jadi free surface level-nya tidak perlu diganti jadi angka apapun itu. Untuk kecepatannya disamakan, yaitu 5 meter per second. Nah, ini bottom level adalah nilai terendah pada arah vertikal, berarti arah Z-nya. Nilai terendahnya berapa? Kalau kita cek, ini arah terendahnya di space claim. Jadi klik aja nih titik ini vertex. Ini minus 40,21. Jadi kita isi minus 40,21. Klik apply. Lalu pada outletnya, ini juga sama. Kita bikin menjadi open channel juga. Bottom level juga disamakan. Lalu yang water outlet juga sama, kita samakan. Oke, sudah sama. Bottom levelnya, klik apply, terus close. Nah, habis itu kita cek dulu gayanya. Kan kita mengambil gaya, berarti ke report definition, klik kanan, new, force, force. Nah, ini dikasih nama. Misalnya nih karena air laut, berarti hydro, drag.
Nah, lokasinya itu di subsurface wall tadi. Ini kan yang di bawah permukaannya, yang udah tadi kita kasih nama. Terus arahnya ini, nah, arah kecepatan air laut dan udara itu kan negatif X. Nah, ini force vectornya, ini mesti diganti -1. Jadi, -1. Kenapa nanti biar hasilnya positif gitu. Jadi biar enak dilihatnya. Klik OK. Terus kita insert yang kedua, force-nya. Berarti ini karena udara ya. Berarti yang ship wall, namanya misal aero drag. Arahnya juga -1 ke arah X. Terus klik OK. Nanti ada dua di bawah report definition ini. Nah ini oke, semua sudah benar. Lalu kita akan initialize menggunakan hybrid. Dan ini kita hitung dari water inlet dengan tipenya flat. Lalu initialize. Oke. Sekarang kita cek dulu apakah ini initialize sudah benar apa enggak. Nah, cara ngeceknya adalah kita lewat kontur di bawah ini. Jadi klik kanan, new. Lalu di sini kita ganti variabelnya jadi phase. Ini water. Nah, ini akan saya set di wall. Nah, ini kalau saya zoom in, nah ini sudah benar ya. Ini yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita klik view untuk dia di mirror. Nah, ini pilih salah satu simetrinya. Klik apply, close. Nah, kita akan coba membuat free surface-nya atau pola ombaknya menggunakan ISO surface. Jadi surface, klik kanan, new, ISO surface. Nah, ini surface konstannya berupa variable phase, yaitu water volume fraksi dengan ISO volume 0,5. Jadi pertemuan antara air dan udara itu sekitar 0,5 supaya free surface-nya termodel dengan baik. Klik create. Lalu yang kontur satu coba kita edit lagi. Jadi klik kiri dua kali kontur satu. Ini cukup ditambahkan aja yang ISO surface ini. Save and display. Nah, nanti akan muncul permukaannya. Oke, ini di close. Kita akan run. Nah, di sini kita atur time scale faktornya. Jadi sebenarnya karena simulasi ombak ini ya, itu secara numeriknya lumayan sulit convergence dan secara nature memang transient. Jadi yang time scale faktor ini kita atur, kita turunin biar nanti behavior tuh sedikit seperti transient gitu. Ini base-nya sih sekitar 0,1 dan jumlah iterasinya 50 untuk ngetes aja. Ini kita save. Oke, sudah done. Klik calculate supaya dimulai calculate. Nah, jadi kita tunggu sampai jumlah iterasinya 50. Nah, ini bisa kita lihat, kita amati, yaitu kekonvergensian dari force-nya, seberapa konvergen. Jadi ini kita bisa tunggu sampai datar. Nah, kalau misal 50 itu kurang, nanti bisa ditambahin aja sampai grafik ini benar-benar datar. Nah, ini kalau kita lihat nih gaya hambat karena air laut ya, ini lumayan datar. Nah, ini yang udara, ini sepertinya butuh waktu lama.
Nah, ini sudah mulai lumayan datar. Oke, sudah cukup. Ini kita save. Selanjutnya langkah post processingnya akan saya lanjutkan di save di post. Fluentnya saya close. Nah, save di post itu dia ada di result. Klik kiri 2 kali. Maka dia akan mulai loading. Save di post. Oke, jadi ini tampilan save di post. Jadi langkah pertama ini akan saya mirror dulu ya, biar dia utuh. Jadi ada di default transform. Klik kiri default transform. Terus apply reflection. Oh, ini di unchecklist dulu. Terus checklist apply reflection. Ini from dia di Z explain. Terus apply. Nah, maka dia akan utuh kapalnya. Misal kita mau mencari tekanan ya. Jadi tekanan di hull kapal ini. Jadi bisa kita select dulu wall kapalnya, yaitu bisa select di sini. Jadi klik kiri, tahan Ctrl, klik kiri, shift wall, sama submerge wall, klik kanan, insert, contour. Nah, klik OK. Nah, ini variabelnya yaitu pressure, terus klik apply. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita mau mengetahui kontur volume fraksi gitu di simetri di tengah kapal ini. Jadi bisa select simetri yang ini dan yang ini. Klik kanan, insert, kontur lagi. Nah, tapi ini variabelnya diganti menjadi water volume fraksi. Klik apply. Nah, seperti itu. Atau yang kontur satu ini kita edit ya. Ini jadi water volume fraksi aja. Oh, kita munculin dulu. Nah, oke, kontur satu. Nah, jadi ini pola air yang tercipta di permukaan kapal seperti ini. Terus misalnya kalau kita mau bikin ISO surface itu di location ISO surface. Oke. Lalu variabelnya water volume fraksi, kasih value 0,5. Klik apply. Nah, ini pola ombak yang tercipta ketika dia menghantam permukaan kapal. Oke. Nah, kalau ingin mengetahui gaya hambat, tadi itu tinggal balik lagi aja ke solution, terus tinggal pergi ke report emission, lalu di compute. Nanti ketemu berapa gaya hambatnya. Atau tadi begitu selesai running, tinggal di screenshot aja berapa. Oke, jadi sekian tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.